Selamat siang, perkenalkan saya Inyoman Okawiguna, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor induk mahasiswa 4311021001 program studi farmasi akan melaksanakan uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan di SMK Negeri 1 Kubu Tambahan pada kelas 12 farmasi dengan jumlah siswa 16 siswa. Materi informasi sederhana penggunaan obat secara daring pada hari Senin 18 Oktober 2021 jam 13.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga lancar. Terima kasih. Selamat siang anak-anakku semua. Selamat siang. Selamat siang. Kita akan membahas di mata pelajaran pelayanan farmasi kelas 12 farmasi klinis dan komunitas, itu terkait dengan materi informasi sederhana cara penggunaan obat. Baik, sebelum itu kita berdoa dulu sebelum mengawali pembelajaran. Bapak minta yang tadi awal bergabung adalah Suta, mohon dipimpin Suta. Baik Pak. Teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Suta ya. Nah, sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini kita berjalan sesuai dengan harapannya dan kalian mengerti semua. Setelah Bapak amati, itu seluruh siswanya sudah melakukan absensi melalui Google Form. Nah, akan Bapak share hasilnya. Di hari ini kita belajar dengan 16 orang siswa, di mana satunya Bapak gunakan sebagai perekam layar. Sudah absen ada 16 orang. Ini tadi sudah Bapak berikan linknya melalui Google Form. Nah, selanjutnya kita persepsinya adalah, silakan. Kira-kira kenapa kondisi ini bisa terjadi ya? Jadi Bapak ambil dari artikel terkait dengan berita. Dikira obat mata wanita ini teteskan lem super ke matanya. Nah, itu kira-kira karena apa ya? Ada yang bisa? Jadi persepsi di mana sebelumnya kan kalian sudah mempelajari tentang materi pengelolaan perbekalan farmasi. Salah satunya ada tahapannya yaitu penyimpanan. Nah, kira-kira dari sana apa yang bisa kalian petik hikmahnya dari kejadian ini kira-kira? Silakan. Ada yang bisa? Silakan lesen. Udah? Silakan. Apa yang dapat dipetik? Kalau itu menurut saya salah penyimpanannya Pak. Malah lem disimpan di tempat obat tetes matanya. Oh gitu, berarti karena penyimpanannya kurang tepat ya? Ya Pak. Ada yang lainnya mungkin? Jadi permasalahannya itu adalah kenapa ini bisa terjadi? Karena dari yang sudah dibaca dalam link ini, ibu ini menyimpan obat di lemari pendingin. Jadi karena prinsipnya mungkin kalian tahu semua bahwa tidak semua obat itu disimpan dalam lemari pendingin. Nah, sehingga ini dekat dengan lem super. Jadi itu yang membuat bentuknya sama, ada ujung penetesnya dikira sama. Jadi sangat riskan sekali ya. Jadi biar tidak terjadi kejadian tersebut, kita harus pastikan bahwa penyimpanan obat di rumah kita adalah sesuai dengan aturannya. Topiknya informasi sederhana tentang cara penggunaan obat, di mana kompetensi dasarnya adalah menganalisis informasi sederhana tentang cara penggunaan obat dan melakukan pemberian informasi sederhana tentang cara penggunaan obat. Sebelum Bapak menginjak ke materi pembelajaran, Bapak ingin memastikan dulu apakah kalian sudah melakukan belajar mandiri melalui Bapak yang sudah Bapak share materi ajar beserta LKPD-nya melalui Google Classroom. Sebelumnya kita lakukan pretest dulu ya. Siap anak-anakku semua? Masih semangat semua ya? Masih Pak. Oke. Nah, silakan nanti itu dicek di Google Classroom-nya, sudah Bapak posting. Silakan dikerjakan ya. Berikan waktunya maksimal 2 menit ya. Itu adalah pengetahuan awal terkait dengan materi hari ini ya. Sebelum kita menginjak ke tujuan pembelajaran.
Ayo tetap semangat ya, tetap semangat meskipun siang, tapi kalian harus tetap semangat. Ada pertanyaannya ada 3 terkait dengan bagaimana cara penggunaan obat tetes mata, terus informasi sederhana apa yang disampaikan pada saat pemberian informasi dan sumber referensinya apa yang digunakan. Oke ya, ini sudah 16 orang ya. Terima kasih sudah melakukan proses pretest. Selanjutnya kita akan lanjutkan materinya terkait dengan apa fungsi pembelajaran kita hari ini ya. Selama 2 kali 45 menit dengan pembelajaran problem based learning, siswa mampu pertama menganalisis konsep pelayanan informasi obat, konsep pelayanan informasi obat ya, konsep PIO. Selanjutnya menganalisis informasi sederhana tentang cara menggunakan obat mata, obat telinga, dan obat hidung dengan benar sesuai SOP setelah di literatur melalui internet, diikuti diskusi dan mengerjakan soal pada Google Form. Selanjutnya secara kolaboratif dan terampil kalian mampu merancang dan melakukan pemberian informasi sederhana tentang cara penggunaan obat mata, telinga, dan hidung sesuai dengan kondisi pasien menggunakan media PowerPoint dengan percaya diri di depan kelas. Jadi melalui media Google Meet nanti ini kalian akan presentasi setelah studi literatur dan mengamati video demonstrasi oleh guru. Penilaian yang akan disampaikan adalah dengan tes tertulis untuk pengetahuannya, sikapnya observasi pada saat pembelajaran, dan keterampilannya dengan presentasi kelompok dan jawaban pada LKPD-nya. Baik ya, jadi pembelajaran hari ini tujuannya nanti adalah pentingnya pemberian informasi obat kepada pasien untuk menunjang keberhasilan terapi pengobatan. Kira-kira masih semangat semua ya anak-anak? Masih Pak. Masih Pak. Coba dulu. Yel dulu deh. Kayak ini pada lemes semua nih karena siang. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Jaya. Ini masih staminanya masih bagus ya. Kayaknya ini agak ini ya. Nanti mohon diminum vitamin ya Yuli. Oke ya. Oke. Selanjutnya seperti yang kita sudah tahu semua bahwa nanti pembelajaran kita berdasarkan problem based learning. Jadi belajar berdasarkan masalah. Nah, sekarang kita buka LKPD-nya dan kerjakan LKPD-nya terkait dengan orientasi masalah yang Bapak akan share materinya. Baik ya. Jadi dari Bapak ambil artikel dari berita dari kompas.com terkait dengan jangan sembarangan pakai obat tetes mata, bisa sebabkan kebutaan. Ya. Silakan rumuskan masalahnya. Jadi pertanyaan pendukungnya, bagaimana cara pemakaian obatnya itu kok bisa kebutaan dan sebagainya. Silakan dirumuskannya. Bapak berikan waktu kurang lebih 1 menit. Ingat ya, pembelajaran kali ini Bapak akan nilai yang pertama tadi kan sudah pengetahuannya dengan tes tertulis, terus yang kedua keterampilannya melalui presentasi dan LKPD-nya. Untuk sikapnya Bapak nilai pada saat selama proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Apa saja yang Bapak nilai terkait dengan kedisiplinan, kerjasama, ketelitian. Itu yang akan Bapak nilai pada saat penilaian sikap dan tanggung jawab yang utama. Nah, sekarang nanti pada akhir pembelajaran ini Bapak akan berikan suatu refleksi, jadi terkait dengan proses-proses yang sudah kita alami selama pembelajaran, bagaimana pengetahuannya, apakah meningkat atau bagaimana, dan seterusnya. Silakan, siapa yang bisa merumuskan masalahnya? Ya, silakan Sunari. Baik, rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara pemakaian obat tetes mata sehingga menyebabkan kebutaan. Oke, dari pengamatnya ya. Baik, bagus sekali ya sikapnya dengan bahasa yang lugas sekali, komunikasinya bagus. Dengan tanggung jawabnya juga sudah bagus, jadi untuk Sunari sikapnya sudah sangat baik ya. Oke, untuk rumusan masalahnya kita lanjutkan. Tahapannya adalah setelah merumuskan masalah, kalian dari 4 jenis sediaan ini ya,
silakan nanti kalian diskusikan di forum Google Classroom terkait dengan bagaimana informasi yang diberikan, analisislah informasi dari kemasan obat ini. Ada Braito, ada Elamiceptin, ada Afrin, ada Vital. Ya, nanti silakan kalian diskusikan di forum Google Classroom terkait dengan tentang informasi cara penggunaan obat dan informasi yang apa saja yang diberikan kepada pasien. Kira-kira bisa dipahami? Nah, silakan nanti Bapak akan pantau ya. Jadi nanti selama diskusi ini mohon kalian selalu aktif semua ya. Pertama ada Madisuta Wahyudi, yang kedua ada Lodita Masdiani, yang ketiga ada Lo Erni Mayanti, yang keempat Lo Sunali dan Putu Yuri Yastini. Ya, silakan nanti kalian untuk Suta buat forum topik dulu terkait dengan obat tetes matanya ya. Sudah siap ya, jadi anggota kelompoknya nanti kita belajar diskusi di forum Google Classroom. Kalian berdiskusi secara berkelompok, topik-topiknya yang akan dibahas. Untuk kelompok 1, seperti yang Bapak sampaikan nama-namanya, itu fokus pada sediaan mata. Nanti kita kolaborasikan untuk mengaktifkan waktunya. Jadi untuk kelompok 1 adalah penggunaan obat mata. Untuk kelompok 2-nya nanti penggunaan obat telinga dengan anggotanya Gusti Ayu Puturatna. Selanjutnya ada Kadek Suryana, yang selanjutnya ada Made Rosita, ada Made Wikan, Nikadek Sari dan Nikadek Saskia ya. Ada 6 orang ini ya, karena 16 orang bagi 3 kan ada 5 plus 1, jadi pembagian kelompoknya ada 3 kelompok. Dan yang kelompok ketiga fokusnya adalah pada sediaan obat tetes hidung atau penggunaan pada hidung. Ketua kelompoknya Putu Mas Diani, selanjutnya ada Putri Kartika, ada Putu Inka ya, selanjutnya ada Leni dan Yuli. Nah, silakan kalian diskusikan di forum Google Classroom. Bapak akan pantau melalui Meet ini. Topiknya terkait itu yang tadi Bapak sampaikan ya. Bapak buatkan kelompok 1. Nanti silakan komen bagian kelompok 1-nya. Ya, nanti kelompok 2 silakan sekarang pikirkan, jelajahi internet untuk mencari informasi obat-obat yang kemasan tadi. Nanti diskusikan di dalam forum Google Classroom untuk media dalam pembelajaran daring. Baik anak-anakku semua, Bapak berikan waktunya, silakan di googling. Bapak dari materi ajar juga bisa yang sudah Bapak berikan bisa sebagai acuan. Selanjutnya ada buku-buku panduan, ada buku ISO dan sebagainya, itu bisa dipakai sebagai acuan. Mohon Bapak berikan waktu selama 10 menit untuk melakukan proses diskusi. Ini kelompoknya sudah Bapak buatkan. Kelompok 1 sudah mulai ya diskusinya. Nanti selama proses diskusi kalau jika ada kendala bisa ditanyakan terkait dengan teknik cara pencarian informasinya. Tapi bukan kontennya, nanti pada kontennya adalah pada bagian penguatan konsep pada bagian akhir. Ya. Ini tahapannya. Oke, Bapak amati dulu. Kelompok 1 sudah terkait matanya, cuma belum ada yang menuliskan tahapan bagaimana cara penggunaan obatnya. Ya. Nanti secara ringkas itu sudah ada di bagian materi ajarnya ya. Kelompok 2 bagaimana ini? Dan kelompok 3? Ya, kelompok 3 sudah menjawab terkait dengan tetes hidung ya. Bagaimana cara penggunaannya, posisinya bagaimana, Afrinya yang sebelumnya Mas sudah menjawab, Putu Mas Diani ya. Jadi untuk pencarian informasinya sudah sangat bagus sekali ya. Sikapnya dengan kerjasama yang bagus antara temannya ya dalam kelompoknya ini sudah melakukan kerjasama yang baik. Jadi yang satunya mencari indikasinya dan yang satunya komunikasi terkait dengan pencarian bagaimana cara penggunaan tetes hidung ya. Pak rasa cukup diskusinya, proses diskusinya ya. Nanti tahapan-tahapannya ini sudah mulai ada dosisnya, sudah juga sudah berarti sudah memang melakukan jelajah internet ya, sudah mencari melalui internet, melakukan proses diskusi.
Selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah silakan kalian Bapak berikan video ya nanti untuk pengetahuan-pengetahuannya. Tapi sebelumnya Bapak minta dulu perwakilan masing-masing kelompok bagaimana penyimpanan vital. Yang bisa silakan resen. Mengecek pemahaman proses diskusinya bagaimana ini? Oke, silakan Ratna. Baik, untuk vital itu disimpan di suhu kamar, Pak. Suhu kamarnya berapa? Ayo. Kira-kira bisa? 25 derajat Celcius. Oke, bagus sekali ya. Jadi sangat bahasa jelas, pede, percaya diri kalian menjawab. Untuk Ratna sangat bagus sekali ya. Nanti mohon ditingkatkan untuk yang teman yang lain. Jadi memang suhu kamar. Untuk cara penggunaannya, nah, coba Bapak minta untuk salep mata. Salep mata siapa yang bisa? Bagaimana cara penggunaan salep mata yang perlu diperhatikan? Ya, silakan Suta. Baik Pak, jadi cara penggunaannya yaitu Yang perlu sangat penting diperhatikan. yang sangat penting diperhatikan ketika menggunakan salep mata, kelopak matanya itu dibuka, kemudian salepnya dioleskan pada kelopak mata bagian dalam, kemudian tutup matanya. Tadi saat memasukkan usahakan kepala menengadah agar obatnya tepat pada bagian kelopak mata, tidak mengenai matanya. Oke, bagus sekali ya. Baik ya, dengan percaya diri menyampaikan. Ya, Inka? Menurut saya, jangan sampai ujung kemasan obat menyentuh mata atau bulu mata, agar salep di dalamnya tidak terkontaminasi oleh kotoran atau kuman. Oke, bagus sekali ya. Baik ya, itu maksudnya adalah seperti itu adalah yang diminta adalah pastikan ujung. Nah, jadi aplikatornya, kalau salep mata aplikator, kalau tetes itu tidak menyentuh bagian dari mata untuk menghindari kontaminasi. Selain kontaminasi adalah kalau masuk ke benda mata yang bersifatnya sangat sensitif, itu akan merusak bagian-bagian dari mata. Bisa dimengerti anak-anak semua? Oke ya. Oke. Jadi tadi kan sudah kita belajar bagaimana dari mata sudah. Untuk yang ditetes telinga, bagaimana untuk ditetes telinga? Apa yang paling penting diperhatikan? Kalau menurut saya sih Pak, pas meneteskannya itu harus tepat di tengah telinga itu Pak. Jangan sampai obatnya bercecer kemana-mana itu Pak. Oh, pada bagian lubang telinganya langsung masuk ya? Iya Pak. Oke, itu yang paling penting ya. Menariknya. Bagian dalam telinganya. Ayo. Itu yang sebenarnya yang Bapak harapkan ya. Jadi analisis informasinya nanti kapan kita informasi ini diberikan kepada anak, kapan diberikan kepada orang dewasa. Baik ya. Kalau untuk orang dewasa, jadi daun telinganya bagian luar itu diangkat naik ke atas dan ke belakang. Untuk yang anak-anak ke bawah dan ke belakang. Biar lubang telinganya terlihat jelas. Sehingga obat langsung masuk ke saluran telinga. Bisa dipahami ya anak-anak semua? Oke, untuk bersihkan waktu. Masih semangat semua ya? Masih. Oke, bagus. Terima kasih ya. Jadi kita selanjutnya adalah kerja kelompok ya. Sebelum kerja kelompok, amati video berikut ini untuk menunjang nanti kalian dari tadi tujuan pembelajaran di awal Bapak sudah sampaikan, kalian bisa menganalisis informasi apa saja yang diberikan terkait dengan penggunaan untuk obat bagian untuk mata, untuk pada telinga, pada hidung. Selanjutnya kalian akan Bapak minta untuk merancang suatu langkah-langkah, tahapan-tahapan cara penggunaan informasi obat terkait dengan sediaan. Bisa tergantung dapatnya ya, seperti biasa seperti yang tadi di awal sampaikan, berdasarkan kondisi pasien. Untuk kelompok 1 ya fokusnya pada mata, kelompok 2-nya pada telinga, dan kelompok 3-nya pada hidung. Mohon maaf ya, ini suara Bapak mungkin agak kecepatan, nanti kalau memang ada permasalahan, Pak terlalu cepat, mohon diresen ya, direm karena kan Bapak karena saking semangatnya ini, mudah-mudahan tidak sampai menimbulkan mengantuk, sehingga seperti inilah jadinya. Ya, mohon dipermaklumi. Sekarang Bapak minta kalian mohon menyimak video berikut ini ya, untuk menunjang pengerjaan tugas di LK2-nya. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana
memberikan informasi yang sederhana diberikan kepada pasien. Untuk pembelajaran ini saya akan gunakan di SMK Negeri 1 Kebutuhan Bahan dengan kompetensi menganalisis informasi sederhana kepada. Ada yang bisa dibantu Ibu? Ya. Oh, obat ini, oke, ditunggu sebentar ya. Saya ambilkan. Terima kasih Ibu sudah menunggu. Obatnya macam 2 ya. Jadi sama dengan kemasan yang sebelumnya, ini dengan sendok ya HMS. Sebentar saya cekkan harganya. Harganya 20.000 Ibu. Ya, apakah Ibu punya waktu untuk kesediaan untuk dijelaskan informasi penggunaan obat ini? Oke, mari kita ke ruang pasien obat. Informasi obat saya minta data pasiennya dulu ya. Namanya sama siapa? Oke, tanggalnya kedua. Jadi kan karena masih remaja berarti sudah sedang hamil dan tidak menyusui. Oke. Jadi untuk pertanyaannya adalah terkait dengan cara pakai obat. Ya. Oke, baik. Jadi obatnya ada 2, sama-sama sebagai obat tetes mata. Kan tangannya dibersihkan dulu. Setelah itu buka kemasannya, teteskan pada kelopak matanya dengan cara setengah sampai 1 menit. Teteskan itu tidak mengenai bulu mata maupun mata secara langsung. Ya. Oke ya. Baik, itu videonya. Ada single dose. Jadi sekali pakai ada single dose sama-sama obat tetes. Penekanannya nanti semua obat ini yang tadinya digunakan untuk mata kering, untuk yang preventifnya, dan insulnya adalah. Mohon diperhatikan apa beda dari video Untuk berikut. penyimpanan obat ini silakan Ibu simpan di dalam suhu kamu. Kira-kira sudah jelas, bisa diulang terkait dengan cara pakai dengan dosisnya? Nanti ini dipakai 3 kali. 3 kali sehari, tetapi baru jangan digunakan lagi. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya. Baik ya. Jadi untuk kali ini kita fokus pada rancangan prosedur pemberian informasinya apa saja. Baik ya anak-anakku semua. Tadi sudah mengamati video, Bapak minta kalian sekarang lanjut ke Google Classroom untuk di topik yang tadi. Silakan didiskusikan ya. Silakan diketik dulu solusinya di kelompok 1, masalahnya apa nanti ditanggapi. Selanjutnya jangan lupa nanti setelah kalian proses diskusi, kalau ada permasalahan silakan dikomunikasikan. Selanjutnya nanti buatkan PowerPoint ya. PowerPointnya nanti setiap kelompok Bapak minta secara acak ya Bapak tunjuk ya perwakilan. Nanti siapapun yang Bapak tunjuk harus siap ya. Jadi siapa yang tunjuk harus siap karena kita sudah dapat belajar secara bersama ya. Jadi tetap harus siap apapun keadaannya ya. Ya, kelompok 2 Ratna sudah diberikan solusi oleh Rosita. Ya, jadi Bapak lihat sekarang adalah bagaimana sikap tanggung jawabnya. Bapak lihat selama proses diskusi, tadi langsung menjawab pada saat kalian memberikan tanggapan. Ya, untuk kelompok 1 sudah dibantu dari Yuri terkait dengan instrunya, dita dosisnya, bersama kelopak mata bagian dalam ya. Ya, kelompok yang lainnya ayo Bapak nanti Bapak amati terus ini proses diskusinya untuk lihat keaktifannya ya. Nanti apakah keaktifannya itu secara mandiri, apa dengan bantuan teman, atau mungkin hanya harus dengan penekanan atau dengan tutor sebaya. Jangan lupa nanti PowerPoint-nya disiapin. Presentasi pertama adalah kelompoknya Suryana. Kelompoknya Suryana berarti dia adalah masuk kelompok 2. Nah, yang Bapak tunjuk sekarang adalah Ratna. Ratna sudah siap ya? Siap Pak. Oke, bagus ya, langsung siap. Meskipun belum belajar lewat daring, tetapi semangat belajarnya tetap tinggi ya. Ya, silakan disiapkan perangkatnya. Berdasarkan perangkat yang ada selama pembelajaran daring, kita gunakan yang ada, manfaat teknologinya ya. Ya, silakan Bapak berikan waktunya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan solusi dari permasalahan
Nyonya Ratna yang datang ke apotek dengan keluhan telinga gatal setelah kemasukan air. Baik, di sini solusinya, Nyonya Ratna diberikan obat tetes telinga vital karena kondisi pasien yang kemasukan air ke dalam telinganya ini disebut dengan otitis eksterna. Obat vital ini diindikasikan untuk kondisi otitis eksterna atau infeksi saluran telinga luar yang terjadi dari gendang telinga sampai luar kepala. Dan juga obat vital ini termasuk obat OTC, jadi bisa diberikan tanpa resep dari dokter. Untuk dosis pemakaiannya yaitu 3 kali sehari 2 tetes. Baik, kemudian untuk cara penggunaan dari obat vital tetes telinga ini, yaitu yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air terlebih dahulu. Kemudian bersihkan perlahan telinga dengan kain basah dan dikeringkan. Kemudian hangatkan tetes telinga dengan cara digenggam dalam telapak tangan atau ketiak untuk beberapa menit sampai mendekati temperatur tubuh. Yang keempat, periksa ujung penetes untuk memastikan tidak terjadi kerusakan. Yang kelima, kepala dimiringkan ke samping untuk berbaring dengan posisi telinga ke atas. Yang keenam, tarik daun telinga sedemikian rupa sehingga lubang telinga terbuka lebar. Untuk dewasa, dengan menarik daun telinga ke atas dan ke belakang. Untuk anak kurang dari 3 tahun, dengan menarik daun telinga ke bawah dan ke belakang untuk meluruskan saluran telinganya. Yang ketujuh, teteskan 3 kali sehari 2 tetes pada lubang telinga. Yang ke-8, pertahankan posisi kepala 2-3 menit, tekan secara lembut kulit penutup telinga agar obat mencapai dasar saluran telinga. Tunggu 5 menit sebelum meneteskan obat pada telinga lainnya. Obat tetes telinga seharusnya tidak menyebabkan rasa terbakar atau menyengat lebih dari beberapa menit. Kemudian untuk cara penyimpanan obat ini disimpan pada suhu kamar. Dan juga obat dapat digunakan kembali maksimal 30 hari setelah kemasan dibuka. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau memberi masukan, dipersilakan. Oke, baik ya, terima kasih. Wah, ini langsung memberikan tanggapan ya. Selanjutnya, Inka. Bagus sekali ya. Belum apa-apa, langsung. Semangatnya Bapak hargai. Ayo. Baik, di sini saya mau bertanya, informasi apa saja yang harus ditanyakan sebelum memilihkan obat tetes telinga kepada pasien? Oke. Apa langsung mau ditanggapi yang ada kelompoknya? Silakan. Dari kelompoknya Ratna. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari Ika. Iya. Informasi yang ditanyakan yaitu yang pertama, apakah Anda memiliki riwayat alergi pada obat tertentu? Yang kedua, apakah sedang menggunakan beberapa obat? Dan yang ketiga, apakah mengalami masalah dengan satu atau lebih dari obat yang telah diresepkan? Itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke. Bagaimana Inka? Baik, terima kasih. Oke, bisa dipahami ya. Oke ya, bagus sekali. Silakan. Baik, di sini saya akan bertanya, apakah obat telinga hanya tersedia dalam sediaan tetes saja? Mengapa tidak seperti obat mata, hidung yang tersedia dalam berbagai jenis Oke. sediaan? Terima kasih ya. Silakan berikan tanggapan untuk kelompok 2. Izin menjawab untuk pertanyaan Kartika, Pak. Nggih. Jadi untuk obat telinga hanya tersedia dalam sediaan tetes saja, karena sediaan tetes ini lebih memudahkan dan lebih efektif cairannya masuk ke dalam telinga sehingga mempermudah proses pengobatan. Oke, terima kasih ya. Bagus sekali jawabannya. Nggih. Ya, bisa diterima ya Putri Kartika? Bisa, Pak. Oke, baik ya. Selanjutnya Bapak. Baik. Selamat siang. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok saya. Dengan masalah, Nyonya Mas datang ke apotek mencari sediaan yang digunakan pada hidung untuk anaknya, yaitu berusia 5 tahun yang mengalami hidung tersumbat. Jadi solusinya yaitu kita menggunakan Iliadin. Alasannya,
kami memilih obat ini yaitu karena termasuk obat OTC yang bisa dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Selanjutnya, informasi obat Iliadin nasal drops yang disampaikan yaitu yang pertama yaitu tentang dosis. Anak umur 2-6 tahun 2 kali sehari 2-3 tetes dalam tiap lubang hidung pagi dan malam, maksimum terapi 3 hari. Yang kedua yaitu ada cara pakai. Yang pertama, lebarkan lubang hidung. Lalu duduk dengan posisi kepala dimiringkan ke belakang atau berbaring dengan diganjal menggunakan bantal di bawah bahu. Jaga agar kepala tetap tegak. Yang kedua, kemudian masukkan ujung alat penetes sedalam 1 cm ke dalam lubang hidung dan teteskan sesuai dengan dosis yang ditentukan dalam kemasan. Yang ketiga, setelah itu, condongkan kepala jauh ke depannya sehingga posisi kepala berada di antara lutut. Lalu kembali tegak setelah beberapa detik. Maka, tetesan akan mengalir ke kerongkongan atas. Yang keempat, jika diperlukan, ulangi tahapan tadi untuk lubang hidung yang lain dan bilas alat penetes menggunakan air mendidih. Yang ketiga yaitu penyimpanan. Disimpan pada suhu kamar. Baik, sekian dari yang saya sampaikan. Jika ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi, saya persilahkan. Oke, baik ya. Sebelum ini Bapak berikan waktu batasan, memberikan tanggapan cukup 2 orang aja ya. Nanti untuk ininya kelompok satunya nanti Bapak persilakan untuk presentasi secara langsung. Ya, Bapak berikan kesempatan presentasi secara langsung dan kita diskusi langsung. Ya. Untuk biar nanti tetap semua bisa berpartisipasi, tetap aktif ya. Silakan. Ada yang mau ditanggapi untuk kelompoknya Wahyu terkait dengan Iliadin nasal? Ya, silakan. Sudah? Sorry. Sebelum sudah silakan Dita dulu. Ya. Ini sudah soalnya dari tadi sudah berikan kesempatan yang lain. Silakan Dita dulu. Setelah nanti Dita baru Erni ya. Apa tujuan dari mencondongkan kepala jauh ke depan sehingga posisi kepala berada di antara lutut? Oke, cukup. Nah, jadi apa posisi mencondongkan kepala itu tujuannya seperti apa? Mohon tanggapan dari kelompok 3-nya. Ada yang mau menanggapi? Saya Pak mau menanggapi pertanyaan Dita. Iya. Tujuan mencondongkan kepala ke depan agar cairan masuk ke dalam saluran hidung. Ya, agar cairan masuk. Ya, oke. Sudah bisa dimengerti? Sudah, Pak. Oke. Yang lainnya jangan berkecil hati. Jadi PIO itu apa sih? Yang tadi kita bahas tentang pengertian pelayanan informasi obat menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan informasi di apotek. PIO itu adalah kegiatan dilakukan oleh apoteker dalam pemberian informasi mengenai obat yang tidak memihak, jadi bersifat netral ya, dievaluasi dengan kritis dan bukti terbaik dalam segala aspek. Penobat kepada profesi kesehatan lainnya, pasien atau masyarakat. Sasarannya siapa saja? Pasien atau keluarga pasien, tenaga kesehatan. Tujuannya apa? Agar ketersediaan dan pengelolaan obat secara rasional. Yang kedua, menyediakan dan memberikan informasi obat kepada pasien dan tenaga kesehatan serta pihak lain. Dan yang terakhir terkait dengan pembuatan kebijakan. Tadi sudah disampaikan juga terkait dengan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam proses pelayanan informasi obat, ya kan? Tadi ada sarana-prasarana jelas, terus ada buku ISO yang tadi muncul di berita saya ya. Terus dari tenaga kesehatannya siapa yang akan memberikan pustakanya, pustaka primer, sekunder, tersier. Itu silakan kalian baca di materi ajarnya sudah Bapak sampaikan. Pustaka tersier adalah dari pedoman e-book, dari pustaka primer adalah dari penelitian dari jurnal ilmiah. Beyond use date, jadi batas pemakaian obat setelah kemasan primer dibuka. Ya, tadi sudah disampaikan juga bahwa itu yang biasanya jarang disampaikan oleh petugas farmasi. Bapak ingat kembali, untuk tetes matanya itu adalah 30 hari setelah kemasan dibuka. Itu untuk obat yang bisa berkali-kali digunakan dalam bentuk botol. Tapi untuk yang single mini dose MDS ya, itu dalam 3 kali 24 jam. Mohon dicermati ya baik-baik. Di video juga sudah ada, di materi ajar dari Bapak sudah berikan. Mohon
persiapkan nanti pada saat kalian nanti bekerja, pada saat kalian nanti sebagai tenaga farmasi agar disampaikan dengan baik. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan PIO itu apa saja sih sebelum kita memberikan obat? Tadi sudah mengecek data alergi obatnya bagaimana. Itu semua terdokumentasi, namanya ada dokumentasi PIO, dokumentasi pelayanan informasi obat. Itu sudah ada juga dalam videonya. Mungkin nanti sudah disampaikan cek alergi, apakah ibunya hamil, bagaimana harapannya, apakah menggunakan obat bersamaan dan sebagainya. Itu nanti kita terdokumentasi. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu ada dokumentasinya. Jadi ada bukti pendukungnya ketika terjadi ada permasalahan. Bisa dipahami anak-anakku semua? Apa yang dapat disimpulkan pada pembelajaran hari ini? Yang dapat disimpulkan untuk hari ini, kita dapat mempelajari tentang pemberian informasi obat pada obat tetes mata, pada obat tetes telinga, dan obat pada hidung juga. Ya, silakan Ratna. Saya coba jawab Pak ya. Ya. Yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini yaitu informasi yang harus disampaikan kepada pasien saat menyerahkan baik sediaan obat tetes telinga, tetes hidung, dan tetes mata, yaitu mengenai indikasi obat, dosis atau cara pakai obat, dan cara penyimpanan obat tersebut. Ya, terima kasih ya, bagus sekali ya, secara umum sudah disimpulkan ya. Berarti kita tetap semangat semua ya. Jadi pengetahuan yang kita pakai ini bisa kita terapkan langsung di rumah berdasarkan kehidupan sehari-hari. Pada saat bekerja juga jelas sebagai tenaga farmasi, tapi di rumah pastikan obatnya itu sudah sesuai dengan standarnya nggak, penyimpanannya benar apa enggak, kapan kemasan terakhir dibuka, langsung inspeksi mendadak ya, langsung di rumah sediaan-sediaannya biar tidak terjadi kesalahan seperti yang di awal. Baik anak-anakku semua, jadi untuk membersihkan waktu kita sekarang Bapak sesuai dengan agenda di awal kita akan melakukan proses. Jadi mana Bapak berikan waktu kalian menjawab maksimal 15 menit. Siap semua ya? Siapa? Ya. Ya pasti. Nanti Bapak masih melakukan cross check untuk penilaian keterampilannya ya terkait dengan presentasi yang tadi disampaikan. Untuk proses yang belum mencapai nilai KKM akan diadakan remedial ya. Nanti remedialnya secara asinkronus, berikan waktu, nanti diinfokan melalui grup WA. Untuk yang nilai pengetahuannya masih remedial, untuk nilai keterampilannya secara umum seluruh siswa sudah bagus semua ya. Tapi Bapak berikan apresiasi untuk kelompoknya Ratna yang sudah memberikan presentasi yang sangat komplit ya, jelas. Penyampaiannya, terus bahas sistematikanya runtut, menjawabnya manajemennya bagus, terus dari presentasinya ya. Yang lainnya semua bagus, tetapi yang tetap saya berikan apresiasi yang ini adalah Ratna. Untuk yang kemampuan belajar yang agak lambat ini kita tidak bisa langsung kategorikan lambat. Kenapa? Cepat, sedang, dan lambat ini karena kita tahu sendiri jaringan juga tidak bisa, kendala teknis tidak bisa dipungkiri ya. Bapak yakin semua siswa pasti ingin belajar. Secara umum kemampuan siswa untuk belajar siswanya ini kategorinya adalah sedang ya, secara umum sedang ya, jadi tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat ya. Jadi Bapak lihat dari tadi hasil diskusi, semangat belajarnya. Untuk peningkatan keterampilan itu secara umum kompetennya itu ada beberapa siswa yang Bapak nilai tadi adalah yang terus menjawab, terus dari presentasi lugas bahasanya itu adalah Suta, kompetennya secara mandiri untuk Mas dan Ratna ya. Yang lainnya itu dengan bantuan teman guru, dan yang belum kompeten secara umum belum ada karena kita tidak bisa langsung menyatakan itu belum kompeten keterampilannya karena memang kendala teknis sinyal. Nanti Bapak akan lihat juga dijawab oleh LKPD. Jangan lupa dikirim melalui email ya. Mesti kesehatan adalah yang utama selama pandemi COVID-19 ya. Oke, selamat siang.